Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku. Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Pahing ya, weton yang boros. Ya. Jadi teman-teman Jumat Pahing ini orangnya boros. Boros teman-teman. Ya, syukur kalau Anda ini sudah bisa mengendalikan diri. Syukur kalau Anda ini sudah bisa mawas diri ya dengan perilaku Anda yang boros ya. Jadi tujuan materi ini supaya teman-teman Jumat Pahing ini bisa mengendalikan diri manakala Anda ini memiliki sifat karakter boros ya. Tujuan saya itu ya, karena ketika Anda boros jenenge boros ya, nah, tentunya uang yang Anda simpan ini habis terus ya. Nah, bagaimana Anda ini mau bisa kaya? Bagaimana mau Anda ini bisa menyimpan uang? Ya. Bagaimana Anda ini bisa memiliki segalanya kalau Anda ini boros? Makanya teman-teman Jumat Pahing, kalau Anda masih boros, ya cobalah ya, diatur. Dilatih supaya Anda ini tidak boros dengan laku prihatin. Tapi sebelum kita bahas ya lebih jauh lagi ya teman-teman Jumat Pahing, kita jawab komentar dari saudara-saudara kita ya. Avinda, Pak Ustadz, menurut Primbon Jumat Pahing kok jelek ya sifatnya, biar baik bagaimana? Ya dirubah. Kalau katakanlah Jumat Pahing sifatnya jelek, itu kan sifat karakter leluhur kita gitu loh ya, yang lahir Jumat Pahing di masa lalu yang ditulis di dalam Primbon. Tujuan leluhur kita itu tulis di dalam Primbon supaya Anda ini tidak seperti mereka gitu loh ya. Sama halnya Anda ini punya anak ya, teman-teman Jumat Pahing. Anda ini punya anak. Nah, tentunya anak Anda ini tidak pingin ya seperti Anda. Misalkan seperti Anda ini sengsara misalkan. Soro kerjoi, elek perilaku, tidak pingin kan seperti Anda. Makanya di sekolah sing apik ya, dituturi dan sebagainya. Sama seperti itu. Jadi kalau teman-teman Jumat Pahing ya, kalau teman-teman Jumat Pahing katakanlah memiliki anak ya, katakanlah memiliki watak karakter ya, bukan anak ya, watak karakter Anda ini jelek. Nah, tentunya dirubah gitu loh ya. Sifat watak karakter ini bisa dirubah, bukan manut karena primbonnya, bukan. Tapi melekat pada orangnya, dan itu bisa dirubah. Ya. Watak karakter ini katanya dengan kebiasaan, teman-teman ya. Coba bayangkan, ketika Anda ini rajin terus ya, wataknya lama-lama juga bagus. Kalau Anda katakanlah males terus ya, lama-lama juga akan jelek. Dan yang bisa merubah watak sifat karakter itu adalah istiqomah, konsisten. Ya, jadi seperti itu. Terus menanggapi ya komentar saudara kita. Pak, ujian atau karma itu bentuk teguran Allah agar kita kembali ke jalan lurus napa mboten? Ya, beda ya. Kalau ujian itu bukan teguran. Tapi kalau ujian itu untuk mengangkat derajatnya, untuk dipersiapkan di tempat yang baru, di tempat yang lebih mulia. Itu kalau ujian. Dan biasanya ini dikenakan. Ini pertanyaan saudara Tasya ya. Dan ini biasanya dikenakan, diberikan kepada orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Contoh misalkan ya, Anda ini rajin ibadah, rajin tirakat, perilaku Anda baik, terus kena masalah jebret. Nah, itu sebenarnya untuk menyiapkan Anda di derajat yang lebih tinggi. Makomnya seperti itu. Tapi kalau Anda kena karma, itu bukan untuk diangkat derajatnya, ya, tapi untuk dikurangi dosa Anda. Nah, jadi seperti itu, ya, dikurangi dosa Anda. Atau katakanlah Anda ini membayar apa yang sudah Anda kerjakan terhadap orang lain, yang menyakiti orang lain, supaya Anda ini bisa kerasa, bisa merasakan, oh ternyata menyakiti orang lain itu seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, paham ya teman-teman Jumat Pahing.
Jadi kalau kan Anda katakanlah kena masalah ya, yang itu merupakan sebuah karma ya. Karma ya, tahu karma. Anda pernah menyakiti orang di masa lalu. Terus Tuhan balaskan. Artinya apa yang dirasakan oleh orang yang Anda sakiti, itu Anda akan merasakan rasa sakitnya untuk move on. Untuk bangkit dari rasa sakit, dan Anda untuk menyelesaikan masalah itu podo rasanya gitu. Jadi seperti itu. Ya. Terus juga kalau hukuman Tuhan, ini juga beda lagi ya. Hukuman Tuhan ini bukan teguran ya, dihukum Anda. Karma itu dihukum juga gitu, bukan teguran. Kalau teguran ya enak, peringatan saja. Tapi kalau namanya hukuman, ya Anda menjalani ya. Anda menjalani peristiwa di mana itu berat sekali gitu ya. Akan terjadi masalah di dalam hidup Anda yang itu harus Anda selesaikan. Jadi seperti itu. Ya, nah, semoga ini Anda paham ya. Nah, yang ujian itu Anda ini berada di jalan Tuhan, sudah berada di jalan Tuhan ya. Kalau kita mendapatkan ujian Tuhan ya enak, teman-teman. Artinya ketika kita mendapatkan masalah itu tidak stres, tidak depresi, dan kita yakin Tuhan selalu bersama kita. Nah itu bedanya gitu loh ya. Bedanya dengan kita itu terkena teguran itu seperti itu. Ya. Teguran ini kan hanya peringatan gitu loh ya. Tapi kalau kita kena masalah ya bukan peringatan lagi. Bisa jadi itu karma, bisa jadi itu hukuman Tuhan. Nah, sebenarnya sangat sederhana. Kalau Anda bisa mengidentifikasi ini, masalah Anda pasti selesai. Dan kalaupun belum selesai, ketika Anda menjalani masalah, itu akan muncul ketenangan batin. Akan muncul ketenangan jiwa. Gitu. Itu seperti itu. Ya, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi. Ya. Terus juga menanggapi saudara sama ini ya, usaha saya kacau, kambing anaknya pada mati karena umur 3 minggu susunya kambing kempes. Ayam petelur saya baru awal produksi juga berhenti total. Saya udah undang dokter tapi belum bisa, kata orang pintar itu kena santet. Nah, kalaupun katakanlah itu kena santet, apa yang harus Anda lakukan? Ya ditirakati ya. Usaha lahir itu perlu kita itu menjalani tirakat. Ya. Usaha lahir itu kita perlu menjalani tirakat. Jadi setelah kita maksimal katakanlah kita periksa ya. Kalau kejadian ya sihir telur santet itu biasanya beruntun ya. Nah, artinya akan ada sebuah kejadian. Akan ada sebuah kejadian satu dengan kejadian yang lain itu yang saling berhubungan gitu loh. Kalau itu santet. Ya, kalau itu katakanlah penyakit biasa gitu loh ya, tiba-tiba anaknya mati ya biasa. Tapi yang paling penting ya. Yang paling penting kita itu jangan berpikir negatif. Supaya kalaupun itu santet sih itu tidak semakin merajalela. Terus juga ini ya. Saya ini sampai stres Pak, ya, terlalu cinta. Temanku pada belain bojoku Pak. Katanya orang kantor suami saya orang baik. Lah baik itu bukan katanya ya. Baik itu karena perilakunya. Ya. Jangan hanya melihat dari satu pihak, ya, lihatlah dari yang lain. Nah, orang baik itu bisa dilihat dari perilakunya. Bisa dilihat dari ibadahnya. Ya, coba Anda lihat ibadahnya gitu. Kalau orang baik pasti ibadahnya kenceng. Tidak mungkin orang nggak baik ibadahnya kenceng, tidak mungkin ya. Orang baik pasti ibadahnya kenceng. Ya. Kalau Anda mau mendeteksi ya, Anda lihat ibadah, ya bagaimana ibadahnya. Ya dia ibadahnya memble, terus sama orang baik, tidak baik. Ya, pasti ada sesuatu. Ya. Makanya kita ini harus lebih menggunakan ya, lebih menggunakan intuisi teman-teman ya,
lebih menggunakan intuisi daripada menggunakan apa yang kita pandang. Apa jari ini, apa intuisi kita itu tidak pernah bohong. Ya. Nah, sudah jawab semua ya. Kembali ke materi katanya dengan boros. Teman-teman Jumat Pahing, ya, boros ini adalah kondisi kita ini tidak bisa mengendalikan. Ya. Kita ini tidak bisa mengendalikan yang namanya keinginan kita. Ya. Kita di luar kontrol keinginan kita. Sehingga kita ini bisa akan menjadi boros. Tahu boros ya? Nah, boros. Misalkan Anda ingin bakso, itu kan keinginan. Ingin cilok, keinginan. Ya, saya contohkan yang kecil-kecil. Nah, ingin beli baju, sudah punya HP, ingin beli HP yang baru. Nah, itu kan keinginan. Ketika keinginan Anda kontrol, maka yang terjadi apa? Minus. Ya. Pendapatan Anda ini pasti minus. Nah, ini yang harus dikontrol. Ya. Bagaimana cara mengontrol keinginan? Bagaimana cara mengontrol kebutuhan? Keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan ini tidak kita keluarkan ya, tapi masih bisa kita minimkan itu teman-teman ya. Misalkan Anda saat ini biasanya belanja makan ayam gitu ya. Anda ganti dengan tempe. Nah, itu masih bisa kita turunkan ya untuk penghematan. Ya, tapi kalau keinginan itu di luar kebutuhan. Anda makan bakso, bukan kebutuhan. Anda makan batagor, bukan kebutuhan. Anda makan apa lagi? Ya, ini jajan-jajanan. Anda beli baju baru, bukan kebutuhan. Apa bukan keinginan? Apa bukan kebutuhan? Keinginan. Anda sudah punya baju. Nah, jadi Anda harus bisa kontrol ini. Gitu ya. Nah, yang paling mudah itu adalah bagaimana supaya Anda tahu gambaran besar ya. Yang paling mudah ini ya, gambaran besar pengeluaran Anda setiap bulan. Setiap bulan Anda katakanlah keluar 2 juta ya. Maka target yang Anda harus capai adalah minimal di atas itu ya. 2,5 juta lah. Itu yang harus Anda capai untuk mengcover kebutuhan Anda dalam 1 bulan. Karena bagaimanapun juga kebutuhan kita ya ke depan itu semakin berat gitu, bukan semakin ringan gitu. Nah, inilah yang harus kita kendalikan. Boros itu adalah keinginan ya, keinginan dan kebutuhan tidak bisa terkontrol ya. Ya, itu kaitannya dengan nafsu. Bagaimana cara melatih ya poso ya. Hidup prihatin ya. Anda belajar puasa, Anda belajar hidup prihatin. Hidup prihatin ini ya hidup sederhana ya. Menjauhi kesenangan-kesenangan hidup, menjauhi kemewahan-kemewahan hidup. Kalau Anda bisa melakukan, maka saya yakin ya, teman-teman Jumat Pahing yang terkenal boros akan bisa menekan boros Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.